Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas hukum orang yang melakukan ibadah sholat namun dia tidak bisa membaca atau tidak bisa menghafal surat Al-Fatihah. Apakah sholat tersebut tetap dianggap sah ataukah ada keringanan bagi orang tersebut? Mari kita bahas pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas hukum dan sekaligus solusi bagi mereka yang mendirikan sholat namun tidak hafal dan tidak mampu melafalkan surat Al-Fatihah dan surat-surat lain di dalam Al-Quran. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita maklum bersama bahwa jumhur ulama menyebutkan surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun di dalam sholat. Artinya, ketika ada orang yang tidak mengucapkan atau tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, kaidah umumnya mengatakan sholat tersebut dianggap tidak sah. Namun demikian teman-teman sekalian, ada di antara saudara-saudara kita yang sama sekali belum mampu membaca atau menghafal surat Al-Fatihah, termasuk ketika di dalam mengerjakan sholat gitu. Mungkin tidak mampu itu karena dia mu'alaf, baru kemarin sore masuk Islam, kemudian hari ini pengen mendirikan sholat atau harus melakukan sholat, namun dia sendiri belum bisa melafalkan surat Al-Fatihah gitu. Atau ada orang yang Islamnya sejak lama, sejak bayi dia sudah Islam, namun selama hidupnya tidak pernah sholat. Baru sekarang di usia senja dia sadar ingin mendirikan sholat, namun sayangnya dia tidak mampu melafalkan dan membaca surah Al-Fatihah. Lah bagaimana tentang hukum orang yang mendirikan sholat dengan model seperti ini? Teman-teman sekalian, tentu di dalam Islam ada solusi bagi orang-orang yang sama sekali tidak mampu membaca dan melafalkan surat Al-Fatihah. Ini kita bacakan satu riwayat hadis Nabi SAW melalui jalur sahabat Abdullah bin Abi Aufa yang termaktub di dalam kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani. Di dalam riwayat ini menjelaskan tentang adanya seorang yang sama sekali tidak mampu membaca surat Al-Fatihah dan Nabi SAW memberikan solusi kepada dia, yang penting tetap sholat gitu. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abi Aufa ini, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata kepada Nabi, Inilah astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'a. Wahai Nabi, saya ini sama sekali tidak bisa membaca Quran, sama sekali tidak bisa menghafal Quran. Termasuk di dalamnya adalah surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Kalau begitu, tolong dong ajarin saya apa yang bisa saya baca dan saya lafalkan sebagai pengganti surat Al-Fatihah dan sholat yang saya lakukan nanti menjadi sah. Gitu. Faqala, kemudian Nabi SAW memberikan solusi atau memberikan alternatif doa yang mungkin lebih mudah untuk dihafal. Doa itu berbunyi, Kul, katakanlah wahai fulan, lafal subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Dawud dan An-Nasai. Teman-teman sekalian, tadi orang datang kepada Nabi kemudian bertanya, wahai Nabi, saya ini nggak bisa membaca surat Al-Fatihah. Terus apa solusinya? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau nggak bisa sama sekali, maka cukup ucapkan doa Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ulangi sekali lagi. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka doa ini teman-teman sekalian, ketika ada orang yang belum bisa sama sekali membaca Quran, belum sama sekali menghafal surat Al-Fatihah, maka doa ini sebagai penggantinya. Itulah teman-teman sekalian bagian dari
kemudahan dan kemurahan ajaran Islam. Artinya Islam memiliki kaidah umum yang harus diikuti oleh siapapun bagi mereka yang dalam kondisi normal. Namun tentu saja di antara orang-orang normal itu ada mereka yang masih dalam tahap proses gitu. Dalam artian tadi ada orang yang harus sholat hari ini, namun dia karena baru masuk Islam maka surat Al-Fatihah belum mampu dia ucapkan. Atau boleh jadi dia lama Islam, KTP-nya Islam sejak kecil, tapi karena dia nggak pernah sholat sama sekali, nggak pernah mengkaji Al-Quran, dengan berbagai macam sebab, kemudian di usia senja ini dia berupaya untuk belajar sholat. Gerakannya bisa, tapi doanya belum bisa gitu. Maka salah satu yang tidak dia mampu adalah membaca surat Al-Fatihah, maka solusinya dengan mengucapkan lafal tadi itu. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka teman-teman sekalian, kalau kita menemukan orang-orang yang memang sama sekali nggak bisa membaca Quran, maka buat dia gembira, tetap mengerjakan sholat, apapun yang bisa dia ucapkan, boleh diucapkan. Termasuk solusinya adalah membaca doa yang baru saja kita baca dari yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Son'ani memberikan komentar terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, wal hadisu dalilun ala anna hadhil azkar qaimatun maqamal qiraah lil Fatihah wa ghairiha liman la yuhsin dzalik. Beliau mengatakan bahwa hadis yang barusan kita baca ini atau riwayat hadis yang barusan kita sebutkan ini merupakan dalil bahwa doa-doa yang barusan kita sebutkan, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, merupakan doa pengganti dari wajibnya membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat bagi mereka yang sama sekali belum mampu melafalkan surat Al-Fatihah tersebut. Baik teman-teman sekalian, demikian penjelasan singkat terkait doa pengganti surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam beribadah dan juga memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang hari ini belum mampu menjalankan ibadah sholatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.